Jawa itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut jika Prabowo Subianto akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo soal calon wakil presiden. Muzani menyebut cawapres yang akan dipilih Prabowo adalah orang yang bekerja sama untuk meneruskan kinerja Jokowi. Bersama dengan Pak Prabowo dalam hal melanjutkan legasi kepemimpinan Pak Jokowi, baik legasi kepemimpinan pemerintahan atau kepemimpinan dan lainnya. Sehingga kalau visi ini bisa dipahami sebagai visi bersama, saya kira itu bisa jadi. Ada endorsement yang seperti diperlihatkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo kah? Ya, saya kira Pak Prabowo akan tetap diskusi dengan semua tokoh yang penting, apalagi dengan siapapun, apalagi dengan seorang presiden yang penting, karena ini adalah orang yang legasinya akan diteruskan. Saya kira pasti akan dilakukan itu. Dengan tokoh-tokoh itu baru lakukan dengan kiai-kiai, tokoh pensiunan, para jenderal, para senior. Pak Prabowo terbuka untuk berdiskusi, apalagi dengan seorang Joko Widodo yang sangat menjadi presiden terbaik. Lantas seberapa besar peran Presiden Jokowi untuk memberikan masukan terkait calon wakil presiden untuk baca pres Ganjar dan juga Prabowo Subianto? Kita bergabung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah ada Pak Sukur Nababan, Wasekjen PKB Pak Saiful Huda, dan juga sudah ada pengamat komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, selamat sore Pak Saiful. Saya akan ke Pak Sukur terlebih dahulu. Pak Sukur, hari ini Rakernas PDI Perjuangan, ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Ganjar. Ikut dibahas tidak kandidat cawapresnya siapa? Jadi pertama-tama hari ini kami rapat kerja nasional hingga hari Kamis ya. Nah, itu terkait dengan konsolidasi organisasi, strategi pemenangan dan target-target setiap wilayah. Dan bagaimana mensosialisasikan calon presiden yang telah diputuskan oleh partai. Nah, terkait dengan calon wakil presiden, nah ini kan berulang kali siapapun yang berbicara dari kader PDI Perjuangan itu bahasanya pasti sama. Bahwa Kongres telah memberikan kewenangan atau hak prerogatif kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Bu Mega Megawati Soekarno Putri untuk memilih dan memutuskan. Nah, tentu tidak ada diskusi di sana tentang cawapres. Tetapi kita lebih ke konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan pemilu 2024 karena kita harus menang pileg dan menang pilpres lagi untuk hat-trick 3 kali berturut-turut. Tapi ada usulan nama tidak kalau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, saya tidak tahu ya apakah ada usulan nama dari Pak Jokowi. Tetapi kan pada waktu membacakan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kan Mbak Puan kan sudah ditugaskan bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan presiden dan ketua-ketua partai politik untuk menyerap seluruh aspirasi. Ya. Nah, melalui kontemplasi daripada Ibu Ketua Umum, diputuskan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, tentu kan seluruh masukan-masukan dari elemen masyarakat pastilah Ketua Umum saya pasti akan berpikir dan menelaah semua itu. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau saat penentuan baca pres Ganjar nama artis
artinya masukan dari Presiden Jokowi ini ikut dipertimbangkan. Apakah masukan dari Presiden ini untuk menentukan cawapresnya nanti akan menjadi porsi besar juga? Ya, tadi kan saya katakan saya tidak tahu. Nah, tentu saja masukan mana atau input dari mana yang ketua umum paling dengarkan, itu kan keputusan mutlak ketua umum, dan itu bukan tugas saya di dalam masukannya dari mana. Tugas saya adalah sebagai ketua DPP bidang organisasi adalah memantapkan seluruh struktur organisasi PDI Perjuangan, Mbak Cynthia. Oke, saya akan ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, kalau dari PKB sendiri seperti apa? Untuk menentukan cawapres, seberapa penting menurut Anda peran Jokowi untuk menentukan hal ini? Saya tidak tahu persis apakah Pak Jokowi mengambil inisiatif atau sekedar komunikasi, ingin tahu. Mbak Cynthia, bukan itu pertanyaannya ke Mas Yuda. Bukannya sudah bergandengan tangan dengan Gerindra? Gimana? Betul. Ya. Itu betul langsung oleh Yuda. Bukannya udah bergandengan tangan dengan Gerindra? Kenapa harus masih ngelirik yang lain gitu loh? Boleh, silakan langsung dijawab, Pak Saiful. Ya, saya kira saya setuju itu statement Bang Syukur. Jadi apa yang terjadi sekarang saya kira dinamika kita nikmati saja, termasuk dinamika yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Dinamika seperti apa ini maksudnya? Ya tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia dan Bang Syukur, ada pintu mungkin diskusi dari pihak Pak Jokowi, dari pihak yang lain. Itu sama sebenarnya terjadi di dinamikanya di semua partai koalisi kan. Tidak terpeduli misalnya di Pak Anies, sekarang Demokrat juga sedang maksa supaya secepatnya dideklarasikan. Jadi sama saja sebenarnya. Nah pada konteks ini saya kira saya setuju, ini dinamika yang suatu saat akan ketemu titik keseimbangannya, dan semua akan mengambil garis mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang harus terlibat dan mana yang tidak. Tapi gini Pak Saiful, saat ini kan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra dan memang sampai saat ini masih mengajukan nama Caimin. Apakah akan terus meminta nama Caimin untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau jika ada masukan lain akan seperti apa? Itu mandat muktamar, Pak. Jadi PKB membangun koalisi dengan Gerindra untuk melaksanakan mandat muktamar PKB yang meminta Gus Imin masuk dalam pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Jadi tidak ada opsi lain. Jadi harga pasti Gus Imin harus maju dalam pilpres karena belum ada forum yang menegasi hasil muktamar PKB. Jadi artinya lalu kenapa di dalam piagam kesepakatan PKB dan Gerindra dipastikan di sana ada satu klausul butirnya yang menyatakan bahwa menyangkut soal pasangan capres cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Gus Imin. Baik, saya akan ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan banyak yang menyatakan bahwa peran Presiden cawe-cawe ini cukup besar, termasuk untuk menentukan bacawa presnya. Kalau dari Prof. Karim sendiri seperti apa? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda seberapa besar peran Jokowi terkait hal ini? Ya, kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di panggung belakang ya. Tetapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Presiden di panggung depan, kan ada dua parameternya. Yang pertama, dia sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan cawe-cawe atau ikut campur urun tangan dalam penentuan Pilpres 2024 ini tadi dikatakan bahwa untuk memastikan agar pemilu ini tidak menimbulkan riak-riak yang menjaga bangsa dan negara secara garis besar. Yang kita percaya, saya yakin Presiden akan taat dengan kata-katanya. Lalu beberapa hari ke belakang Presiden juga mengatakan bahwa setelah menerima masukan dari Musra, dia akan katakan akan membisikkan dengan kuat kepada para pimpinan parpol. Jadi kata membisikkan itu kan berbeda dengan menentukan ya. Membisikkan itu bisa bilang, ya.
Bu Mega bisa bilang ke Pak Prabowo, ke Caimin, ini gitu. Tapi saya yakin itu tidak sampai menentukan A, B, C, D gitu ya. Kenapa? Tapi masukan dari Jokowi ini menurut Anda seberapa besar porsinya akan berpengaruh untuk menentukan keputusan? Begini Cynthia, teori politik mengatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang apa yang diinginkan. Saya yakin ketua-ketua umum partai politik hari ini menghadapi persoalan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama. Sekaligus juga memiliki keinginan yang sama. Ketakutan untuk tidak menang, keinginan untuk menang dalam pemilu itu menjadi tone yang sama dan dihadapi oleh semua pimpinan partai politik. Sehingga pada saatnya mereka akan mengatakan to be or not to be. Dan politisi juga diajarkan, kalaupun mereka harus jatuh, pasti mereka akan memilih tempat yang baik, dan karena tindakannya sendiri. Oleh karena itu maka mendengar masukan dari siapapun, saya yakin mereka akan bisa. Oke, tapi kalau dari Gerindra sendiri kan sudah jelas-jelas menyebutkan mau mendengar masukan dari Presiden Jokowi. Ya, saya yakin itu akan dilakukan. Kenapa? Karena untuk endorsement sampai hari H. Tetapi untuk memutuskan, saya yakin akan berulang kepada kedaulatan partai masing-masing. Sebab menerima masukan tidak berarti menggadaikan kedaulatan. Jadi kalau ditanya sebatas mana kekuatan Jokowi, jawaban saya adalah sebatas tidak mengganggu kedaulatan partai. Oke, Pak Syukur setuju dengan hal itu? Dia setuju sekali 100%. Nah tentu saja ya pasti kan ketua umum saya pasti mendengar bukan hanya dari Pak Jokowi, dari mana saja. Makanya tadi saya sampaikan Mbak Puan disuruh berkeliling. Nah tetapi keputusan itu tetap di ketua umum. Pasti tidak bisa diintervensi siapapun. Saya yakin benar 1000% itu. Seperti tadi rakernas kan saya sudah sampaikan, tidak ada pembicaraan wapres di sana. Yang adalah bagaimana memenangkan Ganjar, bagaimana konsolidasi partai, bagaimana mengefektifkan seluruh calon-calon anggota legislatif yang sudah diputuskan, bagaimana turun ke masyarakat. Itu yang kita bicarakan dan itu yang kami bahas sekarang ini. Maka nanti seluruh Dewan Pimpinan Daerah kami akan membuat target-target. Oke, tapi begini Pak Syukur, seperti tadi yang sudah disampaikan Prof. Karim, ada setiap keinginan dari partai politik untuk menang ketika bertarung dalam Pilpres. Kita tahu bahwa menyasar basis dari pendukung Jokowi juga cukup krusial. Ditambah satu lagi adalah meneruskan legasi Jokowi. Ini bagaimana? Saya hanya mau bertanya begini, Cynthia. Pak Jokowi itu asalnya dari mana sih? Mungkin Prof. Karim yang bisa menjawab itu. Dari mana sih awalnya, mulai dari menjadi wali kota, gubernur hingga presiden? Nah tentu itu tidak bisa berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Nah artinya kan kalau kita lihat. Tapi kan kita tahu faktanya sekarang Jokowi juga sudah memiliki basis sendiri. Ganjar kan Pak Jokowi. Iya, pada saat pengumuman Ganjar kan ada Pak Jokowi nggak? Pada saat kamera kan ada Pak Jokowi nggak? Dan itu sangat tertutup, tidak disiarkan di media kan. Dan tentu ada beberapa hal yang didiskusikan di situ yang tidak bisa saya sampaikan di publik kan. Oke, baik, saya akan ke. Kalau dari kacamata PKB sendiri seperti apa? Apakah ingin menyasar basis dari pendukung Jokowi agar nanti penentuannya akan berpengaruh pada elektabilitas PKB juga? Atau seperti apa? Ya, dari awal kita sudah menghitung sih secara politik ketika koalisi PKB Gerindra ini kita bangun berhasil ya. Jadi koalisi ini pasti bisa mengambil semua segmen baik yang pada Pilpres 2019 pro terhadap Pak Prabowo maupun yang tidak pro terhadap Pak Prabowo. Karena kami belum ada politik yang baru. Masih ada yang belum mantap itu sih dia. Gimana Pak Syukur? Belum pernah juga. Masih belum ada yang mantap itu. Masih belum ada yang mantap, betul. Begitu Pak Saiful. Belum, tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Apa sih yang menjadi kendala, pertimbangan dan juga yang menjadi penawarannya? Ya, kan semua juga belum selesai. Bang Syukur juga belum bisa nentuin cawapres kan. Koalisi yang lain juga sama kan. Jadi tidak hanya urusan koalisi PKB dan Gerindra. Jadi saling mengintip jujur harus diakui.
Saling mengintip, jadi saling sama-sama tunggu ya? Iya. Betul, dan ini realitas politik kita. Oke, saya akan kembali ke Prof. Karim. Kalau dari Prof. Karim sendiri seperti apa? Kita tahu kan kalau strategi politik untuk menentukan cawapresnya siapa ini nanti akan berpengaruh besar terkait dengan kemenangan di Pilpres 2024. Oh iya, tentu saja akan saling bermain kontra intelijen ya. Bukan hanya menunggu nama, tapi sebenarnya kan membaca peluang. Jika A, maka harusnya tandemnya B, kan gitu ya. Nah, tetapi saya menyaksikan ini dengan tenang saja karena tahu persis bahwa ada dua pelajaran yang harus saya ungkapkan di sore ini, dua pelajaran tentang maksim politik. Maksim politik kan mengajarkan ketika kontestasi berlangsung seperti ini, maka dua prinsipnya. Yang pertama, toleransi timbal balik. Bagaimana saling menghargainya tadi Mas Saiful Huda dengan Pak Sukur. Yang kedua? Meskipun ada senggol-senggolannya. Ya. Dan kedua, sabar. Sabar. Oke, tapi gini Prof. Karim, kalau saling tunggu, artinya kan saling membaca strategi dari lawan main. Ini mau sampai kapan? Nah, begini, mereka akan berdalih dua hal. Yang pertama, masa pendaftaran masih lama. Yang kedua, politik itu tidak pernah diukur dari siapa yang paling duluan maju, tapi yang paling menang tiba pada garis finish. Tetapi soal ini, ada satu lagi maksim yang saya ingatkan. Saya sekali lagi mempercayai Presiden tentang batasan saweh-sawehnya dalam Pilpres. Tadi dikatakan, sejauh memastikan Pilpres berjalan lancar dan tidak menimbulkan riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara, itu pedoman saya. Kenapa Presiden seperti itu? Karena saya yakin beliau menyadari penuh bahwa never choose successor. Bahwa presiden yang baik adalah presiden yang tidak pernah menentukan siapa penggantinya. Artinya apa? Begini, kehormatan presiden itu akan terjaga selama dia tidak mendominasi siapa rezim yang akan datang atau penggantinya. Bahwa memastikan itu akan berjalan sesuai dengan legacy, berjalan sesuai dengan program yang sudah dijalankan. Lupa, itu sesungguhnya menjadi tugas partai pengusung yang bersangkutan. Bahwa dia akan dievaluasi atau tidak, akan diteruskan tidak programnya, menjadi tugasnya partai politik, bukan menjadi tugasnya incumbent. Baik, itu sekaligus pesan juga ya. Artinya terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Sukurna Baban dan juga Pak Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga pengamat politik komunikasi Prof. Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan soal proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ini atau besok akan bertemu Prabowo. Sabtu lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta Rusia dan Ukraina menghentikan konflik saat jadi pembicara di International Institute for Strategic Study di Shangri-La Dialogue di Singapura. Namun, Menteri Pertahanan Ukraina menolak usulan dari Prabowo itu. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok saya sudah menjelaskan mengenai apa yang Pak Medan sampaikan. Sementara Gerindra menyebut usulan Prabowo soal resolusi konflik Rusia-Ukraina disampaikan di depan forum ilmiah yang diikuti Menteri Pertahanan dari berbagai belahan dunia. Saat jadi pembicara di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue, Prabowo mengajukan 5 poin, antaranya penerapan gencatan senjata terhadap kedua belah pihak. Forum itu adalah sebuah forum ilmiah, bukan forum pengambilan keputusan. Forum yang diikuti oleh berbagai macam menteri pertahanan dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang menteri pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, dan
Lainnya di Kompas Petang, unjuk